sebuah dakwaan, sementara barang bukti ini cacat hukum. Kan di sini ada potensi pelanggaran hukum UU ITE-nya sendiri, Kak. Begini Bang, Kenapa bisa ini? ya. Jadi gini ya, Ya silakan ya. dari sidang ke sidang pidana, yang namanya PH, pengacara, penasihat hukum, tidak pernah tahu Bang. Klien kita ini didakwakan atau ditersangkakan katanya atas dasar dua alat bukti yang cukup. Kita tidak pernah tahu Ya. alat bukti cukupnya apa, Bang. Tidak pernah tahu. Taunya pas di fakta persidangan. Dimunculkanlah itu saksi-saksi, dimunculkannya ahli, dimunculkannya barang bukti. Kita disuruh tebak-tebak buah manggis, Bang. Maka dari itu, ketika abang bertanya apakah rekaman itu dijadikan barang bukti atau tidak, nanti di fakta persidangan ketemunya. Kalau untuk saat ini, saya pun tidak bisa berspekulasi, Bang. Karena memang kita tidak pernah diberitahu oleh penyidik maupun oleh jaksa barang buktinya apa. Nah, untuk di persidangan ini, biasanya PH diberikan daftar list barang bukti, Bang. Kalau memang itu ada, Ya. silakan tanya PH-nya. Biasanya PH diberikan daftar list barang bukti, saksi siapa saja, ahlinya siapa saja, itu dikasih Bang sebelum sidang. Berarti udah dipegang sama Bang Fahmi. Kalau untuk saya sendiri, karena saya bukan para pihak, saya tidak bisa menjawab. Namun, andaikan rekaman tersebut dijadikan barang bukti, itu adalah pekerjaannya pengacara untuk membuktikan bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Kenapa? Karena tidak bersertifikasi, karena cara perolehannya yang salah, tidak sesuai Ya, dengan betul. KUHP, kayak gitu Bang. Pembuktiannya di persidangan. Ya. Oke, terima kasih, Kak. Silakan yang lain. Kasil, Lanjut, host. halo, host. Saya mau Iya Bang. mau ke Kasil ya. Misalkan ini Kasil contoh ya. Ada karyawan mengajukan resign, ya, mengajukan resign 1 bulan sebelumnya. Akhirnya pimpinan atau owner perusahaan itu baca, wah karyawan ini karyawan yang diandalkan. Akhirnya si karyawan itu dipanggil. Sudah, kamu jangan resign lah, tahan dulu. Gimana? Maunya kamu apa? Itu kan biasa lumrah kan? Iya. Betul nih bos. Ya, ya udahlah bos, aku kan butuh duit. Berapa? 5M. Besar amat. Ya, habis bos berapa? Mau nawar berapa? 4M aja lah. Nah, boleh bos. Itu kapan dibayarnya? Cicil ya. 2M 2M. Nah, pas kita terima si karyawan, terus si bosnya pas lapor, pasal 369, masuk nggak tuh unsurnya? Kasil. Ya jauh lah, itu namanya transaksi. Nah, ini kan percis sama. Iya. Mudah-mudahan hakim pun akan seperti itu. Ini adalah ada kesepakatan untuk bayar. Jadi gini Bang, yang bertarung di muka persidangan itulah ada JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan PH, nasihat hukum atau pengacara. Jadi hakim hanya netral duduknya, berdiri di tengah. Nah, putusan hakim ini berdasarkan keyakinannya, bukan dia like dan dislike untuk Nikita, tidak. Tapi berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan sah sesuai pasal 184 KUHP dan sesuai putusan MK nomor 21 tahun 2014. Cara perolehannya, ya kan? Itu harus tuh Bang. Jangan kemudian orang sudah ditetapkan tersangka baru dicari barang buktinya. Itu sudah melangkahi putusan MK nomor 21 tahun 2014. Maka dari itu, ini pertarungannya adalah dakwaan dengan eksepsi. Kemudian dengan sanggahan terhadap eksepsi. Lahirlah putusan selah. Udah kita singkirin tuh. Nah nanti Betul. pertarungannya adalah tuntutan jaksa dengan pledoi Bang. Ini bertarungnya, perangnya di situ tuh Bang. Jadi teman-teman sekalian, apabila memang mau bantu Nikita, catat apa yang terjadi di persidangan. Hakim bilang apa, tanya apa, JPU tanya apa, bilang apa, PH tanya apa, bilang apa, kita bantu catatkan, kita serahkan kepada Bang Fahmi. Siapa tahu Bang Fahmi
karena kawan-kawannya juga serius, lupa mencatat itu. Ya, jadi pertarungannya antara tuntutan dan pledoi. Nah, kalau jaksa kemudian membaca pledoi kita terlalu berat, dia mengajukan replik. Nah, di replik itu dia menegaskan tentang tuntutannya. Nah, kita balas lagi dengan duplik. Kita menegaskan tentang pledoi kita dan membantah tuntutannya lagi dan membantah repliknya jaksa. Begitu, Bang. Nah, terus yang saya lihat hasilnya, kalau kasus ini kan awalnya kan spill produk ya. Makanya ada suatu kesepakatan mungkin ya. Mungkin nah si pelapor ini ada suatu ketakutan bahwa produknya memang ada yang tidak benar. Logikanya kalau misalkan pas ada produk benar 10 juta pun pasti secara umum orang normal itu nggak mau keluar uang. Sudah pasti. Jadi ya saya sih yakin ya KUHP kita sudah betul, tinggal nanti ya pas balik lagi pakar-pakar hukum, pastilah mereka juga harus pakai hati. Karena ya secara umum ya kalau kita pakai hati, nilai kemanusiaan itu paling tinggi dari apapun. Dari apapun. Ya, bukan benar atau salah, makanya kalau masyarakat kita ini ya jadi like dislike-nya tinggi, emosionalnya masih tinggi, kurang berpikir rasional. Seperti itu. Jadi ya masyarakat kita sekarang bertumpu berharap ke hakim karena job desk dari masing-masing penegak hukum udah harus tahu. JPU itu jelas mendakwa, nuntut dia. Nah, dari yang terdakwa ini PH-nya harus membela. Nah, nanti hakimlah nanti yang memutuskan. Seperti apa? Ya, karena kalau hakim nanti meruntut melihat dari awal kejadian, pasti akan diputuskan lah. Seperti itu. Saya dengan RG tidak kenal, dengan NM tidak. Cuma saya punya, kok seperti ini ya? Nah, saya sih orang bisnis. Menurut saya, nah ini ya secara umum awalnya bisnis. Seperti itu. Di spill produknya, ya kalau produknya bagus, ya biasa aja lah. Ngapain untuk ngobrol-ngobrol. Seperti itu. Nah, cuma sayangnya ini ya, yang saya akan singgung, BPOM ya agak-agak telat. Makanya ini kan bergulir ke ranah hukum. Kalau sejak awal, misalkan, oh lihat mana pas produknya menengahi ini. Kenapa? BPOM kita ini sangat ketat loh pada saat register awal. Ya produk itu komposisinya apa. Pada saat sudah mau edar, ya BPOM cek jumlah yang akan diedarkan berapa. Bahkan produk expired pun kita harus lapor. Harus lapor dan harus ada sertifikatnya. Nah ini masyarakat umum biar paham. Ya, saya berkecimpung di obatan ini ya itu lebih dari 30 tahun, tahu percis seperti Ya, itu. betul. Jadi Ya. berkewajiban Jadi BPOM ini untuk menarik barang loh, yang apa, Bang? Bang, gini Bang, Hmm. masyarakat kita juga sertifikat resmi. Barang merek Ya, A, ya, gudangnya di mana, PT saja, beli komposisinya di betul. mana, diimpor atau enggak, itu lengkap semua. Nah, kalau ini barang yang sudah izin edar, apakah bersamaan dengan jarum suntik betul ada sertifikat atau tidak? Ya, ini yang tugas tanggung jawab yang negara kita BPOM. Andai kata waktu NM spill ini belum ke ranah hukum, BPOM gercep, ya itu artinya yang posisinya ada di yang punya produk itu. Jelas itu. Itu. Ya. Ya, yang mau saya sampaikan ke teman-teman sih ya, kita harus bisa menghargai. Jauh lebih banyak masyarakat kita tidak paham hukum. Jadi kalau mereka pakai logika mereka, ya itu biasa-biasa aja. Jangan maksain dari pihak RGJO, oh ini gini-gini, belum tentu. Belum tentu. Kalau pas nanti sampai bebas harus terima juga. Gitu. Ya, saya setuju tadi yang Kasil yang sampaikan secara hukumnya runtut dan paham. Ini tinggal dari PH-nya NM, ya kan, ya masukan saya.
Kalau Bang Fahmi perlu ditambah NM ya tambah lagi gitu kan. Ya, itu aja lah. Oke. Mana nih hostnya? Halo host. Kayak kenal suaranya Koko Chuang Cheng ini. Siapa ya? Masa sih kenal? Kayak kenal. Oh, Halo host. iya. Halo Ko, gimana kabarnya? Aduh. Ladu sing. Baik. Lanjut. Oke, lanjut dulu lah. Lanjut ke kamera. Silakan kamera. Lumpur sudah naik ke atas. Mungkin ada Iya. yang ingin ditanyakan kepada Kasil. Makasih Bang Play, makasih Om Ladusing. Kak Sil, nih banyak nih yang belum teredukasi dengan yang namanya perbedaan pasal 368 dengan 369. Itu yang pertama Kak Sil. Terus yang kedua itu banyak yang udah selebrasi dengan putusan sela seolah-olah ini the end akhir dari segalanya seperti itu. Nah, kemudian banyak juga yang salah mengartikan posisi kepolisian dan posisi kejaksaan dalam hal tugasnya sebagai penerima laporan dan sebagai yang ditugaskan sebagai dari negara untuk duduk sebagai JPU. Mungkin Kak Sil bisa memberikan edukasi atau pencerahan. Terima kasih Kak Sil. Ya, bingung cari apa suara saya nih. Jadi gini ya, perbedaan utamanya antara pasal 368 dan 369 KUHP itu terletak pada jenis tindak pidana yang diatur. Di pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di pasal 369 KUHP tentang pengancaman dengan pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Jadi gini, Mbak. Kalau di pasal 368 itu melibatkan tindakan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, baik itu barang, uang maupun melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pasal 369. 369 lebih rendah. Dan deliknya adalah delik biasa. Delik umum, siapa aja boleh melaporkan. Sementara pasal 369 itu kepada pengancaman. Kalau 368 pemerasan, 369 pengancamannya. Biasanya itu melibatkan tindakan mengancam akan melakukan pencemaran nama baik atau membuka rahasia orang lain dengan memaksa orang tersebut menyerahkan sesuatu. Dan ancamannya lebih ringan dari 368, deliknya delik aduan. Hanya orang yang merasa dirugikan yang bisa melaporkan. Itu bedanya. Kemudian contoh perbedaan yang lainnya adalah contoh begini. Jika seseorang memaksa orang lain menyerahkan uang dengan mengancam akan memukul nih, itu pemerasan, masuknya ke 368. Tapi kalau ada orang mengancam, gue sebarin foto lo ya, terusnya kalau lu nggak kasih gue uang, gue sebarin, itu bentuknya ancaman. Itu pasalnya 369. Nah, kenapa saya bilang unsur 369 tidak bisa dikenakan kepada Nikita Mirzani? Karena tidak terbukti unsurnya, tidak ada paksaan. Malah orang itu kan yang sengaja menghubungi dan mensreanya masuk. Ada dugaan saya menjebak Nikita. Ini di balik semua ini, mohon maaf, dugaan saya ada jaringan di belakangnya, Bang. Menjebak sengaja. Kenapa merekam? Kalau misalnya ada niat baik, ngapain merekam? Di situ tuh nggak ada kekerasan, ancaman kekerasan suara, kekerasan mau mukul atau apapun, betulnya nggak ada loh. Ini gila sebenarnya.
Ada udang di balik meja ini semuanya, Bang Sensis. Ya. Betul, betul. Iya, jadi nggak masuk unsurnya mau 368, mau 369, nggak masuk. Karena unsur pemerasan itu, unsur utamanya ya, adanya paksaan melalui kekerasan, adanya ancaman kekerasan. Nah, kemudian unsur utama satu lagi di 369, adanya ancaman untuk melakukan pencemaran nama baik atau membuka rahasia dengan kekerasan. Ada nggak kekerasannya itu? Itu loh. Makanya Nah, rahasia tadi, Kak. Rahasia apa yang disimpan sama Reza Gladi ini loh, itu, Kak. iya makanya tadi saya di awal Terkait apa bilang, rahasia dia ini? Ini yang perlu cara produknya dia, bukan dirinya dia. Gitu loh. Ini produk bicaranya, kenapa kemudian pencemaran nama baik? Harusnya pencemaran nama baik itu kita sebenarnya nih kita harus punya dua jalur sih. Yang satu melaporkan kepada BPOM, terusnya melaporkan pidana Undang-Undang Kesehatan dan juga apa sih sebagai subjek pemakai produk tersebut gitu. Itu bisa dilakukan. Tapi mungkin beliau pengen apa ya, fokus terhadap perkara ini. Tapi kita fokus satu-satu ya. Yang sekarang ini 369 dulu. Apakah sudah puas apa belum? Baru kita melanjut kepada UITE-nya nih. Pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10. Silakan. Saya sih setuju itu Kak, itu Kasil. Unsur di 369-nya sudah terbantahkan apa? Dari pelapornya udah minta tolong Mail, tolong dong itu kan yang rekamannya ada. Jadi itu adalah suatu kesepakatan. Ya. Betul. Ya, kesepakatannya itu salah satu bentuknya di dalam rekaman itu ya tahun depan itu minta diingatkan lagi. Kan berarti kan itu kesepakatan. Enggak, nanti kita bisa melaporkan balik itu. Iya, Iya. karena dalam percakapan terakhir dia itu ada di dokter RG meminta di backup, meminta di review. Nah, di saat dia dokter Ismail menjawab, oh itu gampang dok, nanti kita review, tetap putus. Berarti itu masih ada kelanjutannya. Bisa Ada aja kelanjutannya, terjadi betul. kontrak di situ. Ya, makanya bukti-bukti seperti percakapan rekaman di dalam dakwaan itu banyak terputus-putus, bahkan nggak ada sama sekali. Hanya ada percakapan chat, dan chat itu juga kita masih bingung ya kan, kenapa ada percakapan chat, sedangkan si Mail ditelepon, Mail sempat bertanya, dapat nomor telepon saya dari mana dok? Dari dokter O. Nah itu nggak ada, yang ada hanya chat. Jadi Bang Play, jadi 369 terbantahkan loh di situ yang pemerasan. Sudah terbantahkan, sudah nggak ada itu pasal pemerasan itu sebenarnya. Tapi itu dipaksakan. Kalau saya bilang itu seperti dipaksakan gitu. Oke, lanjut yang lain. Mungkin Kanyon, silakan Kanyon. Selamat malam buat semuanya. Ini mau bertanya ke Kasil nih, Kasil. Gini ya, Malam, ini Kanyon. kan udah beredar rekaman-rekaman itu dan dijadikan barang bukti, ya. Apa konsekuensinya buat si pihaknya Reza Gladi? Secara kan itu mengambil barang bukti dengan tidak benar ya, Kasil? Ya. Cara perolehannya. Nah, Secara perolehannya, perolehannya. apa konsekuensi, apa ganjarannya buat si pihak Reza Gladi, Kasil? Makasih. Begini Mbak, saya rasa kita semua harus sepakat dulu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara membebaskan Nikita. Itu dulu satu. Setelah